Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad 'asallah wa rasulah. Rawahul Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain an Abi Hurairah min qawlihi bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya'u wa yutraqul fuqara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta walimah. Yaitu ketika orang-orang yang membutuhkannya, maksudnya membutuhkan makanan ini tidak diundang. Sedangkan orang-orang yang tidak menginginkannya diundang. Nah, dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat As-Sahihain disebutkan, seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta walimah yang pada acara itu orang-orang miskin, orang-orang fakir tidak diundang. Sementara orang-orang kaya diundang, padahal mereka tidak membutuhkan hal tersebut. Mereka ini biasanya sibuk dan makan juga ya seala kadarnya saja kalau makan. Sebagian di antara mereka. Sedangkan orang-orang fakir ini, Masya Allah, ini momen yang sangat luar biasa bagi mereka. Kapan lagi atuhnya makan makanan yang enak, makan makanan yang gratis lagi. Namun sayangnya ya, di antara kita terkadang ada budaya di mana kalau datang tersebut harus ngamplop, harus ada duit. Nah, sehingga orang-orang fakir, orang-orang miskin, kalau mereka diundang mikir, aduh apalagi ya kalau pada hari tersebut ada 2 bahkan 3 undangan. Mereka akan mikir, aduh gimana nih amplopnya yang satu, amplop yang satu lagi, amplop yang ketiga. Aduh ya mas sekarang teh 3 amplop misal. Nah ini kan menjadi beban bagi mereka. Buat orang kaya mungkin tidak apa-apa, tapi yang fakir, orang miskin, nah ini akan menjadi persoalan bagi mereka. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang punya hajat ya, yang ingin acara resepsi, di sana ada hajatan begitu ya. Nah, undahlah orang-orang miskin dan tidak perlu melihat bagaimana isi amplopnya. Berapa isi amplopnya? Tidak perlu, karena ini murni adalah hajatan ya, murni, bukan bisnis. Kan ada juga nih sebagian orang, kalau kita undang sekian, maka kita akan dapat sekian, biayanya sekian nih, maka dapatnya sekian. Itu teh bisnis, apa bedanya dengan warteg? Begitu ya. Namun, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita dibolehkan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, kan satu hadis yang lain menyebutkan wajib memenuhi undangan. Akan tetapi di dalam undangan ketika pesta walimah tersebut, di mana terdapat biduan-biduan, mereka bernyanyi dengan berpakaian yang Masya Allah ngetat. Terus pakaiannya, roknya di atas lutut. Pokoknya mah membuka aurat. Di luar dari aturan-aturan Islam, cara berpakaiannya. Dan terjadi di sana di panggung itu joget-jogetan, sawer-saweran, Masya Allah. Nah ini boleh kita tidak menghadiri undangan tersebut. Sebab apa? Di sana terdapat kemaksiatan. Dan anehnya lagi ini, susah sekali untuk dihilangkan hal-hal tersebut di sekitar kita. Makanya kalau saya ngisi pengajian, saya selalu katakan kepada ibu-ibu pengajian tersebut, nanti kalau ibu punya anak, terus lalu kemudian mengadakan pesta walimah, jangan sekali-kali undang para pedangdut-pedangdut tersebut. Orang yang suka joget-joget tersebut, orang yang dimana dia bernyanyi, dia membuka aurat, lalu kemudian mengundang para laki-laki datang ke atas panggung, joget bersama, sambil mabok-mabokan begitu. Bagaimana ini pernikahan bisa menjadi berkah kalau caranya demikian? Oleh karena itu, kalaupun mau mengundang, ya undang itu anak-anak marawis ya, mereka membawa rebana,
yang dimana nyanyinya sungguh senangnya pengantin baru atau barakallahu lakuma dan seterusnya. Nah, itu insya Allah tidak mengapa daripada mengundang tukang-tukang dangdutan ya, pakaiannya sudah tidak jelas, dimana kalau kita makannya kan apalagi kalau kita lewat kan kelihatan. Nah, ini yang sangat susah untuk di cut. Oleh karena itu di generasi kita yang muda-muda ini, kalau ada anak-anak kita yang mau menikah lalu kemudian kita mengadakan pesta walimah, pertama undang orang-orang di sekitar kita dulu, undang mereka. Yang miskin-miskin tuh undang semua. Dan jangan sekali-kali melihat berapa isi amplopnya, karena ini murni ya, kita murni syukuran. Jangan samakan dengan bisnis. Kan ada juga ya, ada juga orang ketika dia datang, dia bawa amplop, dibuka, diumumkan, Ibu Haji ini sekian, iya bingkisannya sekian. Ibu Haji ini lebih banyak lagi, maka bingkisannya lebih banyak lagi. Ini dari mana seperti ini? Itu kan memberatkan, terutama bagi yang miskin-miskin. Oleh karena itu ya, saudaraku Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan ke yang tadi. Ya, pertama kita undang yang miskin-miskin. Lalu kemudian yang kedua, jangan undang dangdut-dangdutan tersebut. Jangan. Pakailah yang rebana-rebana. Nah, itu supaya pernikahannya menjadi berkah. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu, tetap kita akan mendapatkan dosanya. Ini bagaimana ceritanya? Ada seseorang yang mimpin pengajian, pepujian terlebih dahulu sebelum ada pengajian tersebut. Dia sholawatan, dia istilahnya ketua majelisnya lah, ketua majelis tersebut. Tetapi, Masya Allah sangat disayangkan sekali ketika putra putri mereka ya menikah lalu kemudian mengadakan pesta walimah. Masya Allah, diundang Bapak Ibu ya, diundang perempuan-perempuan yang dimana ya notabene dalam pakaiannya itu membuka aurat, mengumbar, membuat laki-laki itu berhasrat, membuat laki-laki itu sudah ada kesempatan untuk minum minuman keras di acara tersebut. Lalu kemudian setelah dangdutan itu di siang hari, kalau siang hari lah, siang hari sampai sore hari itu full dangdutan-dangdutan. Di satu sisi sudah mengganggu saudara-saudara di sekitar, apalagi kalau ada yang sakit itu kan mengganggu. Lalu kemudian malamnya nih diadakan pengajian. Masya Allah. Kenapa pengajiannya tidak menyindir orang-orang yang mengundang itu biduan-biduan tersebut? Harusnya disindir dong, disindir supaya tidak menjadi kebiasaan, hal buruk yang dibiasakan, hal buruk yang dimaklumi, padahal itu adalah kemaksiatan. Nah, sekali-kali ya kita atau siapapun nanti yang diundang ya untuk mengisi pengajian, nah, katakan biasanya kita kalau sudah ini mengadakan walimah itu baru malamnya itu pengajian ya, pengajian. Nah, para